Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian ensiklopedi salat jilid yang kedua yang diterjemahkan dari kitab Shalatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan bab yang sudah kita baca, silakan jamaah lihat kanan kiri, nggak kenal, tanya namanya, tempat tinggalnya, kerjaannya, siapa tahu jadi mertuanya nanti. Sudah? Kita masih dalam pembahasan adabul imam fi shalah. Adab-adab bagi imam di dalam sholat. Sudah berlalu bersama Al-Ustadz Nurul Azmi di poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang kita masuk dalam adab yang kelima bagi seorang imam. Ada di halaman 691 untuk kitab berbahasa Arab dan halaman 191 untuk kitab berbahasa Indonesia. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan Indonesianya, yang lain silakan menyimak dengan kitabnya. Kalau bisa menggunakan kitab yang berbahasa Arab lebih baik lagi. Silakan. Poin kelima, tidak mengerjakan sholat sunnah di tempat yang telah digunakan untuk mengerjakan sholat wajib. Ya. Kata penulis, adab bagi imam, la yusalli fi mawdi'ihi alladhi shalla fihi al-maktubata. Tidak sholat di tempat yang sama di mana dia mengerjakan sholat wajib. Maksudnya tidak sholat sunnah di tempat yang sama dengan sholat wajibnya. Kecuali, nanti insya Allah akan disebutkan, kecuali kalau dia berbicara, sudah berkata-kata, atau berubah posisi tempat duduknya, atau berpindah tempat, atau malah pulang. Adapun baru selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba langsung berdiri, sholat sunnah sendiri di situ, maka ini yang dilarang. Dan insya Allah kebanyakan kita tidak menemukan kondisi imam seperti ini. Kecuali kalau dia mau menjamak. Ya atau tidak? Kecuali kalau kita lihat ada imam mau jamak qashar. Misalnya kita lihat, oh ini ustadz luar kota. Habis sholat maghrib kok dia bangkit. Sholat 2 rakaat, kita husnuzon, dia sholat apa? Kita husnuzon, dia sholat isya. Jamak qashar. Adapun kita lihat langsung ba'diyah maghrib, jarang. Biasanya imam berhenti sejenak, entah merubah posisi tempat duduk, entah berzikir, dan lain-lain. Atau malah pulang ke rumahnya, rumah imam misalnya, lalu dia sholat sunnah di rumahnya. Silakan dibaca. Yang demikian itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya. La yusallil imamu fil mawdi'i alladhi shalla fihi hatta yatahawwala. Seorang imam tidak boleh mengerjakan sholat sunnah di tempat dia mengerjakan sholat wajib hingga dia berpindah tempat. Bisa distabiloi kata-kata hingga dia pindah tempat. Kalau dalam kitab bahasa Arab, hatta yatahawwala. Imam jangan langsung sholat sunnah di situ sebelum ubah dulu pindah posisinya. Biasanya imam kalau pindah posisi hadap mana? Berbalik hadap ke belakang. Dan ini yang benar. Yang lebih utama maksud saya. Yaitu imam berbalik ke belakang 180 derajat. Pindah hadap ke arah belakang. Ke makmum. Terus? Ada juga beberapa athar yang memakruhkan sholat tatawwu imam di tempat dia mengimami orang-orang
hingga dia pindah dari tempatnya. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia bercerita, jika seorang imam mengucapkan salam, hendaklah dia tidak mengerjakan sholat sunnah hingga dia pindah dari tempatnya atau memisahkan antara keduanya, maksudnya sholat wajib dan sholat sunnah, dengan mengucapkan kata-kata. Dari Ibnu Umar, bahwasanya beliau memakruhkan imam sholat sunnah di tempat dia mengerjakan sholat fardu, tetapi beliau tidak mempermasalahkan bagi selain imam. Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya dimakruhkan bagi imam untuk sholat di tempat dia melaksanakan sholat fardu. Dari Sa'id bin Al-Musayyab dan Al-Hasan, keduanya sangat bangga pada imam yang maju ke depan setelah mengucapkan salam. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, hendaklah seorang imam tidak sholat sunnah di tempat dia mengimami orang-orang hingga dia pindah atau memisahkan keduanya dengan kata-kata. Boleh distabiloi hatta yatahawwala atau yafsil bikalamin, sampai dia berpindah tempat atau berubah posisi duduknya, atau dia memisah antara sholat wajib dan sholat sunnahnya dengan bicara atau zikir. Boleh ditambahin catatan di dekat judul, yang dilarang adalah sholat sunnah. Adapun jamak qasar tidak termasuk. Yang dimaksud di sini larangan langsung disambung dengan sholat wajib, itu adalah sholat sunnah. Tidak termasuk di dalamnya sholat jamak qasar. Maka bila ada seorang imam sholat maghrib, begitu salam dia langsung berdiri di tempat yang sama, dia sholat 2 rakaat dan dia meniatkan jamak qasar dengan sholat isya, maka boleh atau tidak? Boleh. Lanjut. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Adam berkata kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dia bercerita, Ibnu Umar pernah sholat di tempat dia mengerjakan sholat fardu. Begitu pula Al-Qasim. Disebutkan dari Abu Hurairah yang dimarfukannya, janganlah seorang imam sholat sunnah di tempat dia mengerjakan sholat fardu, karena itu tidak sah. Bahkan ada yang menilai itu tidak sah. Allah alam, nampaknya yang benar itu makruh saja. Terus? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad hasan dari Ali. Dia berkata, yang disunahkan adalah hendaklah seorang imam tidak mengerjakan sholat sunnah hingga dia pindah dari tempatnya. Imam Ibnu Qudamah menceritakan di dalam kitab Al-Mughni dari Imam Ahmad bahwasanya dia memakruhkan hal tersebut. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, seakan-akan makna dimakruhkannya hal tersebut adalah khawatir akan tercampur aduknya sholat sunnah dengan sholat fardu. Dari As-Sa'ib bin Yazid bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu, dia pernah berkata kepadanya, jika kamu telah mengerjakan sholat Jumat, janganlah kamu menyambungnya dengan satu sholat hingga engkau berbicara atau keluar, karena Rasulullah SAW telah memerintahkan kami melakukan hal tersebut. Janganlah kamu menyambung suatu sholat dengan sholat lainnya hingga kamu berbicara atau keluar. Di stabilo kata keluar. Mana tadi? Hatta natakallama au nakhruj. Sampai kita berbicara atau keluar. Maksudnya keluar di sini sekalian pindah tempat ke rumah. Maksudnya artinya berarti sholat sunnahnya di mana? Artinya sholat sunnahnya di rumah. Dan ini lebih utama karena sudah pernah kita pelajari bahwa sholat sunnah itu lebih utama untuk dikerjakan di mana? Di rumah, kecuali untuk sholat-sholat sunnah yang memang sunnahnya adalah di masjid. Seperti sholat tarawih. Adapun sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, maka ini yang lebih utama adalah di rumah. Maka lebih utama bagi imam bila memang dia mau sholat sunnah sekalian pindah ke rumah dan sholat sunnah di rumah. Lanjut. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dalam riwayat ini terdapat dalil bagi pendapat sahabat-sahabat kami bahwa dalam mengerjakan sholat sunnah rawatib dan yang lainnya disunnahkan untuk pindah dari tempat yang dia mengerjakan sholat fardu ke tempat yang lain. Yang paling utama adalah pindah ke rumahnya. Jika tidak, maka tempat lain di masjid atau yang lain ini supaya
Jika tidak, maka tempat lain di masjid atau yang lain. Ini supaya tempat sujudnya menjadi semakin banyak dan supaya terpisah antara posisi sholat sunnah dengan sholat fardu. Ya. Boleh ditandai juga ada kata-kata supaya tempat sujudnya menjadi banyak. Di antara para ulama kita ada yang mengatakan bahwa tempat sujud kita nanti dari kiamat akan bersaksi bahwa kita pernah sujud di atasnya. Sehingga sebagian ulama ada yang lebih menyukai kalau kita sholat sunnah tidak di tempat di mana kita sholat wajib. Sebagian ulama mengatakan demikian. Maka kadang-kadang kita temukan ada sebagian orang kalau sudah sholat wajib, mau sholat sunnah itu bangkit sama-sama lalu tukeran tempat. Ya kita lihat apa ini kayak switching gitu. Yang kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan. Ini adalah dalam rangka mengamalkan pendapat sebagian ulama yang mereka mengatakan tempat sujud kita nanti akan bersaksi di hari kiamat. Maka lebih utama bila memperbanyak tempat sujud. Salah satu caranya adalah sholat sunnah di tempat yang berbeda dengan sholat wajib. Begitu. Terus? Adapun perkataannya sampai berbicara merupakan dalil bahwa pemisah antara sholat fardu dan sunnah juga bisa dengan berbicara. Tetapi dengan berpindah tempat lebih baik berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan. Wallahu a'lam. Nah, singkat kata, antara sholat sunnah dengan sholat wajib itu bisa dipisah dengan beberapa cara. Apa saja tadi? Satu, bicara. Yaitu maksudnya dengan zikir. Yang kedua, pindah tempat atau ubah posisi duduk. Yang ketiga, keluar atau pulang. Adapun sholat sunnah langsung di tempat di mana dia sholat wajib, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri dan sholat sunnah di tempat yang sama, maka ini dimakruhkan. Supaya tidak makruh, maka lakukan satu dari tiga tadi. Entah bicara, entah zikir, entah pindah tempat atau ubah posisi duduk, atau bahkan keluar. Lanjut. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dalam hal tersebut terdapat bimbingan ke jalan menuju keselamatan dari kerancuan. Kepada hal itu pula hadis-hadis yang disebutkan di atas mengarah. Dari dalil-dalil yang ada dapat disimpulkan bahwa bagi seorang imam terdapat beberapa hal mengenai sholat itu, baik fardu yang dilanjutkan dengan sholat sunnah maupun tidak. Pertama, apakah sebelum sholat sunnah itu dia menyibukkan diri dengan zikir yang disunnahkan, baru kemudian mengerjakan sholat sunnah? Inilah yang banyak dilakukan. Menurut para pengikut madhab Hanafi, hendaklah imam memulai dengan mengerjakan sholat sunnah. Hujjah jumhur adalah hadis Muawiyah. Mungkin dapat dikatakan, pemisahan antara sholat fardu dan sunnah itu tidak harus dengan zikir, tetapi sudah cukup dengan beranjak sedikit dari tempatnya. Jika ada yang mengatakan, tidak ada hadis yang menegaskan tentang perpindahan ini, maka dapat kami katakan bahwa hal itu sudah ditegaskan di dalam hadis Muawiyah, yaitu atau kamu keluar. Demikian pula dengan didahulukannya zikir yang sunnah. Ini juga pendapat yang kuat karena riwayat zikir yang sahih tersebut ditentukan waktunya, yaitu sesudah sholat. Lebih lanjut, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengungkapkan, adapun sholat yang tidak ada sholat sunnah setelahnya, maka sang imam dan orang-orang yang bersamanya cukup membaca zikir-zikir yang sunnah dan tidak perlu berpindah tempat. Jika mau, mereka boleh berbalik kemudian berzikir, dan jika mau, mereka juga boleh tetap di tempat kemudian berzikir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan status marfu', Aya'jizu ahadukum ay yataqaddama aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi fi shalah. apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu bergeser maju atau mundur atau ke kanan atau ke kiri di dalam sholat? Ya, ini di dalam bertasbih. Setelah berbicara tentang hadis Mughirah dan hadis Abu Hurairah ini, Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, kedua hadis tersebut menunjukkan disyariatkannya orang yang sholat untuk pindah dari tempat dia mengerjakan sholat wajib setiap ingin mengerjakan sholat sunnah. Adapun imam berdasarkan nas hadis pertama dan keumuman hadis kedua. Sedangkan makmum dan orang yang sholat sendirian berdasarkan keumuman hadis kedua dan qiyas pada imam. Alasan dalam hal tersebut adalah dalam rangka memperbanyak tempat ibadah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Bukhari dan Al-Baghawi, karena tempat-tempat sujud akan memberikan kesaksian untuknya. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa sebagian ulama
Ada yang berpendapat tempat-tempat sujud kita nanti di hari kiamat akan bersaksi untuk kita. Sehingga sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Baghawi, mereka lebih suka kalau kaum muslimin sholat sunnahnya di tempat yang berbeda dari tempat sholat wajibnya. Lanjut. Dan alasan ini menuntut perpindahan dari tempat sholat fardu ke tempat sholat sunnah. Hendaklah dia pindah pada setiap sholat sunnah. Kalaupun tidak pindah, hendaklah dia memisahkan antara sholat itu dengan pembicaraan. Ya. Mungkin kalau dipraktekkan oleh ibu-ibu di rumah, karena di rumah mungkin dia sholat sendiri, suaminya pergi ke masjid. Salah satu cara prakteknya misalnya dia sholat sendiri, anggaplah misalnya di depan pintu. Maka nanti untuk bangkit sholat sunnahnya, dia geser sedikit sajadahnya, entah ke kanan, entah ke kiri. Begitu. Yang demikian itu sesuai dengan hadis larangan untuk menyambung satu sholat dengan sholat yang lain, hingga orang yang sholat itu berbicara atau keluar. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Wallahu a'lam wa ahkam. Ya, lanjut karena sudah jelas. Yang keenam. Poin 6. Tetap tinggal sebentar di tempatnya setelah mengucapkan salam. Ya. Di antara adab bagi seorang imam, yaitu yamkuthu fi makanihi ba'da salami yasiran. Sejenak, sesaat, tetap di tempatnya sebentar setelah dia salam. Biasanya yang dibaca adalah sampai sebatas Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru kemudian berbalik ke arah makmum. Tidak begini, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, langsung balik. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kemudian balik ke belakang. Ada yang mengatakan di antara fungsi dari berdiam sejenak ini adalah siapa tahu imam itu salah. Ya, dan sebelum dia pindah tempat, mungkin nanti dari belakang ada yang mengingatkan. Misalnya ada yang bilang, Pak Imam, kurang satu. Ya kan guys? Iya kurang satu. Jadi dia segera bangkit untuk tambah satu. Adapun dia sudah berbalik, ya maka ini tidak sesuai dengan fungsinya. Fungsinya adalah untuk memberikan waktu sejenak, siapa tahu ada kesalahan pada imam. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia bercerita, jika Rasulullah SAW sudah mengucapkan salam, kaum wanita pun berdiri, sedangkan beliau diam sejenak sebelum berdiri. Dalam lafaz lain disebutkan, beliau mengucapkan salam, lalu kaum wanita berbalik dan masuk ke rumah mereka masing-masing sebelum Rasulullah SAW berbalik. Abu Syihab berkata, aku melihat, wallahu a'lam, menetapnya beliau di tempat sholatnya dimaksudkan agar kaum wanita sudah beranjak pergi sebelum mereka dilihat oleh orang-orang ketika mereka pulang. Ya. Ada di antara para ulama yang juga mengatakan bahwa salah satu fungsi imam itu diam sejenak di tempatnya dan tidak langsung berbalik adalah untuk memberikan waktu jeda bagi wanita untuk keluar. Tapi pendapat ini juga perlu kita cermati, di zaman Nabi SAW itu tidak ada hijab seperti yang ada di tempat kita sekarang. Ya, teman-teman pernah dengar Nabi SAW bilang begini, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang terdepan, sedangkan yang terburuk yang terbelakang. Sebaik-baik shaf perempuan yang terbelakang, yang terburuk yang terdepan. Apa sebab Nabi bilang seperti itu? Karena tidak ada hijab. Sehingga shaf yang paling belakang, ya salah satu keburukannya adalah bisa lihat-lihat perempuan. Sedangkan shaf yang paling depan bagi perempuan, keburukannya adalah bisa dilihat oleh laki-laki. Ya. Dan itu menunjukkan kepada kita, Nabi SAW itu diam sejenak, karena memang di zaman beliau ada kalanya perempuan ikut sholat di belakang, dan Nabi memberikan kesempatan kepada mereka untuk keluar terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan sholat kita di zaman sekarang? Seperti di masjid ini ada hijabnya.
Kita tidak lihat perempuan. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan salah satu fungsinya adalah yang saya sebutkan pertama tadi. Yaitu memberikan jeda sejenak, siapa tahu ada kesalahan pada imam. Lanjut. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, di dalam hadis tersebut terdapat pengertian tentang perhatian imam terhadap keadaan para makmum, sekaligus memuat sikap kehati-hatian dalam menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada apa yang dilarang. Selain itu, mengandung juga upaya menghindari tempat-tempat yang dapat memicu munculnya fitnah dan terjadinya ikhtilaf yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan di jalanan, terlebih lagi di dalam rumah. Dalam lafaz An-Nasai disebutkan, kaum wanita di masa Rasulullah SAW, jika beliau selesai mengucapkan salam, mereka akan segera bangun. Sedangkan Rasulullah SAW dan jamaah laki-laki tetap berada di tempatnya sejenak. Jika Rasulullah SAW bangun, jamaah laki-laki pun ikut berdiri. Lanjut. Ketujuh. Poin 7. Jika sudah mengucapkan salam, hendaklah imam menghadapkan wajahnya kepada makmum. Ya. Di antara adab yang hendaknya diperhatikan imam manakala sudah selesai dari sholat adalah yastaqbilul ma'mumina biwajhihi idza sallam. Imam dituntunkan untuk berbalik menghadap ke arah makmum. 180 derajat dia berbalik, membelakangi kiblat dan menghadap ke arah makmum dengan wajahnya apabila dia sudah selesai salam. Dan yang dimaksud ini setelah berhenti sejenak tadi. Diam sejenak tadi baca apa? Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sampai di situ saja baru kemudian balik. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi langsung balik. Tapi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru kemudian berbalik. Apa fungsinya berbalik? Boleh dicatat di dekat situ. Apa fungsi berbalik? Satu, mengikuti sunnah Nabi. Satu, mengikuti sunnah Nabi. Ngomong-ngomong kita sering dapati sebagian imam ketika sudah selesai salam, sampai dia doa, dia hadapnya selalu ke arah kiblat. Betul? Dan yang seperti ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Adapun Nabi setiap kali mengimami, maka beliau berbalik ke belakang. Jadi fungsi pertama, kita berbalik ke arah makmum adalah mengikuti sunnah Nabi. Fungsi yang kedua adalah untuk memperhatikan kondisi makmum. Siapa tahu ada kesalahan imam, tapi imam tidak sadar. Dan kadang-kadang dia lihat makmum sedang berbicara seperti terjadi sesuatu. Yang kedua adalah untuk memperhatikan kondisi makmum, siapa tahu ada kesalahan pada imam. Misal imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia balik. Ketika dia balik, dia dapati di soft pertama orang itu saling kayak cakap-cakap gitu, dengan muka yang ekspresinya seperti ada tanda tanya. Dahi-dahi mereka tuh seperti menyiratkan tanda tanya. Sehingga imam ketika melihat kok makmum seperti ada gelisah, mungkin dia bisa bertanya, ada apa? Tadi kayaknya sujudnya cuma satu kali. Imam merasa sujudnya 2 kali, padahal menurut makmum sujudnya baru 1 kali. Sah enggak ini sholatnya? Harus nambah rakaat atau enggak ini? Atau malah sujud 1 kali tok baru kemudian salam, itu bagaimana? Ya kan? Sehingga mereka saling bertanya, tadi itu sujudnya sekali kan? Iya kayaknya sekali. Yang satu juga ngomong gitu, kayaknya cuma sekali. Coba kalau imamnya ndak balik. Imamnya langsung, Allahumma anta salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Di belakang itu desus-desus. Kemudian bingung, imamnya nih zikirnya panjang keras, lalu kita mau tegur gimana nanti? Ini sanda sholat kita di belakang ini. Karena kita bersepakat bahwa imam sujud baru 1 kali. Sementara sujud itu rukun.
Rukun kalau ditinggalkan secara sengaja, batal. Kalau tidak sengaja, harus ada penggantinya. Gimana? Kalau imam sibuk zikir sendiri, maka keresahan makmum ini tidak terjawab nantinya. Dengan dia berbalik, dia akan tahu kondisi makmum. Siapa tahu dia nih, si imam ini ada kesalahan. Begitu. Bisa dipahami? Fungsi ketiga dari berbalik ini adalah untuk memberikan arahan. Untuk memberikan arahan bagi sebagian makmum yang belum tahu hukum. Untuk memberikan arahan bagi sebagian makmum yang belum tahu hukum. Contohnya Nabi SAW pernah setelah selesai salam, beliau berbalik dan beliau dapati ada orang datang terlambat dan dia belum sholat. Kalau dia sholat sendiri di belakang, maka dia dapatnya pahala sholat sendirian. Tapi kalau ada yang menemani, maka dia dapat pahala sholat berjamaah. Maka Nabi SAW melihat, oh itu ada orang belum sholat. Maka Nabi mengatakan, siapa yang mau bersedekah? Maksudnya apa? Ayo temani dia sholat. Maka bangkit satu orang, menemani orang yang terlambat tadi, lalu mereka sholat berjamaah, sehingga yang terlambat ini tetap dapat pahala berjamaah. Nabi pernah berbalik ke arah makmum. Ternyata beliau lihat di luar ada dua orang yang sedang duduk-duduk dan sepertinya tidak ikut berjamaah tadi. Karena terlalu cepat kok tiba-tiba sudah di luar. Orang kan kalau ikut jamaah paling enggak kalaupun dia jalan keluar kelihatanlah proses berjalannya. Ini enggak, Nabi berbalik kok dia sudah di luar semua. Dua orang ini. Maka Nabi bilang, coba panggil yang dua itu. Maka satu orang keluar, panggil yang dua ini, disuruh masuk, lalu Nabi tanya, kenapa kalian tidak sholat? Kalian di luar tidak sholat? Iya Rasulullah, kami sudah sholat tadi di rumah kami, di tempat kami. Kami dapati di sini orang masih sholat, jadi kami duduk di luar. Maka Nabi SAW mengatakan, lain kali, bila kalian sudah sholat, tapi kalian mampir di sebuah masjid dan kalian dapati ada jamaah, maka masuklah bersama mereka, ikuti jamaah, dan sholat kalian yang kedua dinilai sunnah. Ini pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui oleh sebagian makmum. Oh ternyata orang terlambat itu bisa ditemani. Oh ternyata meskipun kita sholat di tempat yang lain, kalau kita mampir di masjid kita dapati ada jamaah, kalau kita masuk kita dapat sholat sunnah, dapat sholat yang kedua dengan nilai sunnah. Nah dengan Nabi berbalik, ada ilmu yang didapat. Ya, kadang-kadang kalau kita di zaman sekarang, kita berbalik, kemudian kita dapati misalnya apa coba? Oh, ada orang berjamaah berdua, tapi imamnya depan, makmumnya belakangnya. Padahal cuma berdua. Harusnya kalau cuma berdua bagaimana susunannya? Imamnya di kiri, betul kan? Makmumnya di kanan. Nah kita dapati, oh ini makmum belum tahu hukum. Kita bilang, majukan itu si makmum. Kan butuh orang ke belakang. Jadi satu berjalan ke belakang. Terus makmum yang di belakang itu disuruh maju. Maju mas, sejajar sama imamnya, berdiri di kanan. Kalau ada yang mengarahkan, tapi tentu yang bisa memandang awalnya siapa? Imam. Karena orangnya di belakang. Makmum kan hadapnya hadap kiblat. Mereka tidak lihat siapa yang paling belakang. Sedangkan imam ketika dia berbalik, dia dapati ada kesalahan pada makmum. Maka dia bisa suruh orang untuk meluruskan. Itu salah itu bentuknya. Cara susun softnya. Suruh maju itu yang makmumnya. Ya, tinggal nanti dorong saja. Maju mas, maju ke kanan. Yang penting dia jangan bilang, oh gitu pak. Itu fungsi ketiga, imam balik ke belakang. Memberikan arahan, siapa tahu ada kesalahan pada makmum yang belum tahu hukum. Coba dibaca. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW jika sudah selesai mengerjakan sholat, beliau pun menghadapkan wajahnya kepada kami. Artinya, jika seorang imam telah selesai mengerjakan sholat, hendaklah dia menghadapkan wajah kepada makmum.
karena membelakangi makmum itu merupakan hak orang yang menjadi imam ketika sholat. Jika sholat sudah selesai dikerjakan, sebab tersebut menjadi hilang, sehingga menghadapkan wajah kepada makmum ketika itu dapat menghilangkan kesombongan dan sikap angkuh terhadap para makmum. Ya. Wallahu a'lam. Berarti tambahi fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat adalah menghilangkan rasa tinggi pada diri imam. Karena dia memang menjadi imam karena faktor sholat berjamaah. Begitu mereka sudah selesai salam, maka hilanglah posisi imam. Hilanglah posisi sebagai pemimpin. Ya. Maka kata penulis, fastiqbaluhum hina idin yarfa'ul khuyala wat taraffu' 'alal ma'mumin. Maka menghadapnya seorang imam ke arah makmum pada waktu yang demikian akan menghilangkan rasa sombong dan tinggi hati bagi seorang imam di atas makmumnya. Apakah ini terjadi? Ya, kadang-kadang terjadi. Kita dapat ada sebagian imam, dia maunya itu diikuti oleh makmum sampai habis zikir. Saya punya sepupu di Samarinda. Sepupu ini bilang, "Dek, aku mau tanya, Dek. Pernah setelah selesai salam, karena aku kan ada kebutuhan, Dek. Jadi cuman zikir sebentar, aku pergilah keluar. Ya kan? Terus aku dimarahi sama imam, ditegur lagi pakai mic. Itu coba jangan keluar dulu. Ikut sama imam sampai selesai zikir. Nah, betulkah? Salahkah aku ini?" katanya. Maka saya bilang, posisi makmum dengan imam itu jamaatan, menjadi satu jamaah dan selesai dengan salam. Maka apabila ada makmum punya kebutuhan, dia mau langsung keluar, maka itu haknya dia. Itulah juga kenapa seorang imam setelah selesai salam, dia disunahkan untuk berbalik ke belakang. Untuk memutus rasa tinggi sebagai seorang pemimpin di dalam salat berjamaah bagi dirinya. Karena setelah salam, selesailah posisi dia sebagai pemimpin tadi. Dia hadap ke makmum dan menunjukkan sekarang kita sama. Begitu. 8. Poin 8, imam tidak boleh memanjatkan doa untuk diri sendiri yang diamini oleh makmum. Ya. Kata penulis, la yakhussu nafsahu bid-du'ai alladhi yu'amminu 'alaihi al-ma'mumuna dunahum. Tidak boleh bagi imam untuk mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri sementara makmum mengaminkan doa itu dan makmum ini tidak dimasukkan dalam doanya. Boleh dikasih catatan dekat situ? Biasanya doanya menggunakan kata ganti saya. Seperti Rabbighfirli. Bukan Rabbighfir lana. Kalau Rabbighfirli artinya apa? Ya Allah, ampunilah aku. Kalau imam bilang Allahumma gfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Lalu makmumnya di belakang, amin. Maka ini salah satu contoh imam mengkhususkan doa untuk dirinya, makmumnya cuma mengaminkan sementara makmum itu tidak ikut di dalamnya. Berbeda misalnya Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Adanna, yang itu merupakan kata ganti yang kalau di Indonesia kan artinya apa? Kami. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Makmum biasanya juga mengaminkan. Ini lepas dari hukum adakah doa berjamaah. Lepas dari itu dulu. Yang jelas ini salah satu contoh imam doa pakai kata ganti saya, makmum di belakangnya cuma mengaminkan. Maka ini termasuk diantara yang dilarang, bahkan ini termasuk pengkhianatan seorang imam. Masalahnya sebagian imam belum ngerti bahasa Arabnya. Sehingga imam tidak mengerti cara mengganti kata ganti dari saya jadi kami. Dan masalahnya juga makmum sama, tidak paham bahasa Arabnya. Jadi ketika mereka dikhianati, mereka pun enggak. Cuman amin, amin, amin. Dan mereka tidak ngerti kalau mereka itu tidak diikutkan di dalam doanya. Udah gitu terjadi berulang-ulang, hari-hari, sholat 5 waktu. Mereka cuma amin, amin. Mereka tidak paham apa yang diaminkan.
Kenapa ini masuk dalam pengkhianatan? Coba dibaca. Nabi SAW bersabda. Yang demikian itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya. Di dalamnya disebutkan, La yahillu li rajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an ya'umma qauman illa bi'iznihim wa la yakhtassa nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. tidak dibolehkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimami satu kaum kecuali dengan seizin mereka. Tidak pula mengkhususkan doa hanya untuk diri sendiri tanpa mempedulikan mereka. Jika dia melakukan hal tersebut berarti dia telah mengkhianati mereka. Ya. Tadi saya baca versi bahasa Indonesia tertulis la yuhillu. Betul? Yuhillu, iya. Iya. Ya. Tulisannya la yuhillu. La yuhillu. Yang benar la yahillu. Yuhil itu menghalalkan. Yahil halal, tidak halal. Bagi imam yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimami suatu kaum tanpa izin kaum tersebut. Dan tidak boleh juga bagi mereka untuk mengkhususkan doa bagi diri mereka sendiri dalam keadaan makmumnya tidak diikutkan. Bila mereka melakukan hal itu, maka itu termasuk pengkhianatan kepada makmumnya. La yahillu bukan la yuhillu. Lanjut, 9. 9. Seorang imam tidak sholat di tempat yang terlalu tinggi dari makmum. Hendaklah seorang imam tidak sholat di tempat yang terlalu tinggi dari makmum kecuali terdapat beberapa barisan di belakangnya. Sedangkan makmum tidak dimakruhkan menempati posisi yang tinggi meskipun imam berada di bagian bawah. Ini sudah pernah dibahas pada beberapa pertemuan yang lalu tentang hukum imam sholat lebih tinggi dari makmum dan hukum makmum sholat lebih tinggi dari imam. Semisal masjidnya ada 2 lantai. Atau semisal ada undakan-undakan panggung yang memang dibuat entah buat imam entah buat makmum. Yang dulu pernah ditanyakan oleh takmir di sini adalah kalau sedang sholat Idul Fitri, Idul Adha, kadang-kadang di luar sana dibikinkan panggung buat khatib dan imam. Boleh atau tidak sudah pernah kita bahas. Intinya adalah apabila imam sholat di tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari makmum dan di belakangnya ada beberapa baris soft makmum, maka boleh. Yang bermasalah adalah kalau imam ada di sebuah tempat yang tinggi dan sendirian di situ. Maka di sini ada masalah. Kalau tingginya tidak begitu tinggi, misalnya hanya sejengkal, maka tidak apa-apa. Adapun sampai di atas kepalanya para makmum, maka ini jadi masalah. Dan saya kira tidak perlu dipanjang lebarkan lagi karena sudah pernah dibahas panjang lebar juga masalah ini. Intinya, imam di lantai 2 dan di belakangnya ada beberapa soft makmum. Kemudian makmum yang lain ada di lantai 1, boleh. Sebaliknya, imam ada di lantai 1. Ada banyak soft-soft di belakangnya. Di lantai 2 ada soft-soft yang lain. Maka ini juga hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kecuali begini, jamaah. Kalau memang di bawah itu masih banyak softnya di belakangnya imam, maka selayaknya tidak naik ke atas. Seperti misalnya sholat maghrib. Itu lantai 1-nya masih banyak yang kosong. Dan masjidnya itu ada 2 lantai. Maka tidak selayaknya makmum naik ke atas. Penuhi dulu yang di bawah. 10 yang terakhir. 10. Imam tidak sholat di tempat yang tertutup dari seluruh makmum. Ya. Di antara adabnya imam, la yusalli fi makanin yastatiru fihi an jami'il makmumin. Seorang imam tidak diperkenankan untuk sholat yang dia tertutup dari seluruh makmum. Misal nih imamnya karena maunya ikhlas gitu ya. Jadi dia sembunyi di sound system. Ya. Nanti kalau ada salah-salah bagaimana? Tapi saya kira ini tidak begitu terjadi kalau di negeri kita kecuali sebatas ada mihrab. Dan mihrab ini imamnya agak maju. Jadi yang bisa lihat dia itu cuma yang belakang sama mungkin 5 orang ke samping. 2 orang tambah yang di tengah jadi cuma 5 orang yang bisa lihat. Karena kecilnya mihrab. Dan imamnya berada di dalam. Adapun seperti di BDI ini kan kalau kita bentang mungkin
10 orang masih bisa lihat. Ya. Adapun nomor 10, dia sendirian di situ, tidak ada yang lihat dia kecuali dirinya sendiri atau malaikat yang bersamainya, maka ini tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Apa saja yang kita pelajari dalam Mufid Islamic Academy atau MIA? Di antara yang kita pelajari adalah kitab-kitab yang berhubungan dengan adab dan akhlak seperti Intisari Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Buku-buku yang berkenaan dengan akidah dasar seperti Al-Usul Ats-Tsalatsah atau 3 landasan utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Penjelasan 3 landasan utama atau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Matan Al-Qawaid Al-Arba' atau 4 kaidah dasar memahami kemusyrikan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syarah Al-Qawaid Al-Arba' atau penjelasan 4 kaidah memahami kemusyrikan karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri. Kitab-kitab yang berkenaan dengan masalah fiqih seperti Risalah Wudu yang dikompilasi dari 4 kitab para ulama, risalah tentang sholat, puasa, dan lain-lain. Mufid Islamic Academy menerima semua umur, semua gender, di lokasi dan domisili dimanapun untuk menjadi santri di Mufid Islamic Academy. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Masih ada 9 menit. Saya ringkaskan apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Pertama, adabnya imam adalah tidak menyambung langsung antara sholat fardu dengan sholat sunnah, langsung di tempat yang sama ya, setelah dia salam, kecuali dia menempuh beberapa cara. Apa saja teman-teman? Zikir atau bicara, terus pindah tempat atau ubah posisi duduk atau keluar. Yang juga jadi adabnya imam adalah setelah salam diam sebentar. Sebatas kira-kira mengucapkan apa? Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Salah satu fungsinya adalah kalau ternyata di masjid itu ada jamaah perempuan dan tidak ada hijabnya, maka memberi kesempatan untuk perempuan bubar terlebih dahulu. Bila pun ada hijabnya, maka memberi kesempatan untuk siapa tahu makmum mengoreksi. Ada kesalahan imam yang dia tidak sadari. Ini yang tadi saya belum sebutkan, khawatirnya juga ada kesalahan yang harusnya tinggal ditambah, ternyata imamnya misalnya buang angin karena berpindah posisi duduk, ya, putar dia dalam keadaan ada buang angin. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya, sehingga ketika dikoreksi, Pak Imam kurang 1. Sementara dia sudah terlanjur buang angin, mau tidak mau dia harus wudhu lagi, lalu kemudian masuk lagi, dan itu memperlama pekerjaan. Padahal kalau dia masih sempat untuk diam sebentar, langsung dikoreksi, langsung berdiri. Kemudian yang juga jadi adabnya imam adalah kalau sudah Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian berbalik ke arah makmum. Ada berapa fungsinya? 4. 1, mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, memperhatikan kondisi makmum, siapa tahu imam ada kesalahan. Ketiga, memberikan arahan kepada makmum yang mungkin belum tahu hukum. Yang keempat, menghilangkan rasa tinggi bagi seorang imam, karena setelah salam berakhirlah posisinya sebagai pemimpin. Kemudian juga dilarang bagi imam untuk berdoa dengan kata ganti untuk dirinya sendiri, sementara makmum di belakang mengaminkan padahal makmum tidak ikut di dalam doanya. Dan biasanya terjadi ketika imam tidak mengerti tentang cara mengganti dhamir, kata ganti untuk satu orang, yaitu saya, ya, yang pembicaranya, dengan kata ganti orang banyak, yaitu kita atau kami. Juga termasuk adab imam adalah tidak sholat di tempat yang tinggi sendirian, kecuali kalau di tempat tinggi itu ada beberapa baris shaf makmum. Kemudian yang terakhir adalah tidak sholat di tempat yang dia tertutup dari seluruh makmum. Adapun di mihrab seperti zaman sekarang, ini bisa dilihat oleh sebagian makmum dan tidak mengapa, insya Allah. Selesai sampai nomor 10, insya Allah akan dilanjutkan nanti nomor 11 dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan?
pada antara sholat fardu dengan sunnah atau antara sholat sunnah, misalkan sholat qabliyah zuhur 4 rakaat. Adapun untuk sholat sunnah satu dengan sholat sunnah yang lain, apabila memang tidak begitu memberatkan, maka tidak mengapa dipisah. Seperti apabila ada orang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat di sini, lalu kemudian 2 rakaat berikutnya dia pindah, maka itu baik. Tapi apabila itu dilakukan dalam keadaan justru memberatkan, seperti tarawih. Sholat tarawih semua orang mau berpikir rakaat 2, 4, 6, 8, 10 dan yang ke-11 semuanya mau dipindah tempatnya. Hambur-hambur itu di dalam masjid. Itu karena lagi, itu karena lagi, itu karena lagi. Malah memperlama soft yang harusnya terbentuk dengan cepat malah jadi lambat. Maka ini tidak usah dikerjakan. Pertanyaan? Terkait dengan imam yang berbalik 180 derajat, Ustaz, memang harus 180 atau ada ketentuan lain? Apakah haruslah 180 derajat sehingga berbalik ke arah makmum? Jawabannya tidak harus. Makanya tadi saya bilang yang lebih utama berbalik betul-betul ke belakang 180 derajat. Saya katakan lebih utama berarti maksudnya bukan itu sebuah hal yang mutlak. Kalaupun dia berbalik misalnya hanya 90 derajat ke arah kanan atau ke arah kiri, maka insya Allah itu tetap termasuk berbalik dan mengarah ke arah makmum, cuma kurang sempurna. Karena kalau dia hanya 90 derajat nanti dia hanya lihat kanan saja atau kiri saja. Sedangkan kalau dia ke belakang maka dilihat semuanya. Pertanyaan? Poin 6 Ustaz, saya tadi Rasulullah itu berdiri, lalu makmumnya ikut berdiri. Apakah itu pernah saya dengar dijadikan dalil kalau kita sebagai makmum itu menunggu imam berdiri baru kita berdiri? Ini pas kejadian apa? Baru mau iqamat kah atau antar dua sholat kah? Setelah sholat. Tadi kan poin 6 itu kan ada Rasulullah itu berdiri baru yang lain berdiri itu bubar gitu kan. Makmumnya di poin 6. Nah, apakah itu bisa dijadikan dalil juga? Saya pernah ditegur juga tuh seperti itu Ustaz. Jadi nunggu imam berdiri baru kita boleh. Ya, maksudnya bukan berdiri, tetapi yang saya ketahui tunggu imamnya berbalik baru kita berdiri. Siapa tahu imamnya menyadari ada kesalahan, sementara kalau kita sudah terlanjur keluar, mungkin kita tidak sadari kesalahan itu, lalu sholat kita kurang. Misal kita ada di shaf kelima, imamnya masih hadap ke arah kiblat. Imamnya lagi berpikir, tadi itu kayaknya sujudku cuma 1 kali. Di belakang orang juga sedang bertanya-tanya, itu sujudnya tadi 1 kali kah? Iya 1 kali. Kasih tahu dosa imamnya. Ini lagi bicara, Pak Imam, kayaknya sujudnya cuma 1 kali. Kita sebenarnya tidak menyadari dan kita tidak memperhatikan adab itu tadi yang dimaksud. Kita sudah berdiri bahkan kita keluar, maka kita sholat kurang. Karena sujud itu rukun. Dan rukunnya sujud itu harus 2, tidak boleh 1. Begitu. Maka itu salah satu kenapa kita tunggu dulu imamnya berbalik, tenang, baru kita pindah ke belakang kah atau bahkan keluar. Ya Pak. Kalau kita temukan makmum terlambat, kita mau temani dia. Apakah kita jadi imam atau jadi makmum? Sama saja, mau jadi imam atau jadi makmum tergantung siapa yang lebih utama menjadi imam. Kalau yang terlambat ini ustadz, terus kita, ustadz tak temani sholat kah? Biasanya imamnya siapa? Ustadz, itu tidak? Ya. Kalau yang terlambat anak kecil, anak muda terlambat kah? Sini ku temani. Biasanya yang imami yang lebih tua. Kalau sama-sama tidak tahu, biasanya lihat jenggotnya siapa yang lebih panjang. Tanya. Menyambung pertanyaan tadi yang apabila terjadi kekurangan sujud tadi, bagaimana untuk memperbaiki bagi si imam ke jamaah? Bila kejadian, Pak Imam, kayaknya sujudnya kurang 1. Iyakah? Iya, ini semua sudah muttafaq alaih. Gitu. Kami udah ijma, para makmum tadi sujud kurang 1. Maka yang harus dilakukan adalah ada beberapa model. Bila imam sudah terlanjur batal, maka dia batal seluruhnya. Dia harus ulang dari awal. Misalnya dia udah buang angin pas salam kedua. Maka dia ulang dari awal. Ulang dari awal untuk dirinya. Jadi makmum cukup tunjuk 1 penggantinya imam. Bila belum batal, maka
kalau belum terlalu lama pemisahnya, maka sebenarnya wallahu alam yang benar adalah tambah 1 rakaat. Tambah 1 rakaat. Tapi tidak usah diulang dari awal. Tambah 1 rakaat dan tidak usah diulang dari awal. Ada mungkin di antara para dai yang mungkin lebih milih pendapat cukup ulang saja sujud 1 kali lalu kemudian lanjut ke tahiyat akhir lalu salam. Lalu kemudian sujud sahwi. Ya, saya ulang ya. Entah berdiri lalu kemudian mengulang 1 rakaat karena 1 rakaat yang kurang sujud itu dianggap hilang. Entah kalau dia belum terlalu lama dan dia belum berpindah posisi tempat duduk, masih dalam posisi seperti orang tahiyat, maka dia cukup tambah 1 kali sujud, lalu kemudian tahiyat akhir, lalu kemudian salam, lalu kemudian sujud sahwi. Begitu juga yang tadi nambah 1 rakaat itu pun sujud sahwi. Bab ini bisa didapatkan di kitab Ensiklopedia Salat yang jilid 1 yang sudah dibahas, sudah berlalu pembahasannya di Bandara. Nah, ini kan jilid 2-nya, ada jilid 1-nya di situ bahasanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.